warga ing Yogyakarta datan supe sakeh lelabuhane suwar kipo pahlawan nali sami ngrebut kamar dikan korban bondo kelawan nyawa temah marti konegari monggo nyuwun ngarsane Kang Maha Suci tansah sinagana nugraha sayekti kawula Indonesia asesanti nyang prasetya NKRI harga mati kanthi asor muji sokor konjo enak saling Gusti
Salam budaya. Sahabat istimewa, Yogyakarta dikenal orang sebagai kota budaya. Tetapi mungkin tidak banyak yang tahu bahwa sesungguhnya Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia atau sebagai kota Republik. Hari ini tepat 76 tahun Jogja sebagai kota Republik. Tepatnya tanggal 4 Januari 1946, ibu kota Republik Indonesia berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Untuk itu, Paniradio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memperingati 76 tahun Jogja Kota Republik. Nah, bagaimana tapak tilas dari sejarah Jogja sebagai kota Republik? Kita saksikan terlebih dahulu video dokumenter berikut ini.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dibacakan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta bukan akhir dari perjuangan revolusi. Proklamasi kemerdekaan justru mengawali babak baru peperangan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Kehadiran tentara sekutu yang diboncengi tentara Nica atau Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintah sipil Hindia Belanda yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mook. Sejatinya, ia dikirim Ratu Wilhelmina untuk membuka perundingan dengan Soekarno. Namun alih-alih berunding, van Mook justru mengumumkan bahwa ia tidak akan berbicara dengan Soekarno yang dianggapnya telah bekerja sama dengan Jepang. Niatan van Mook hanya satu, ingin kembali menguasai bumi Indonesia tanpa syarat. Negara Indonesia yang baru berdiri belum sempurna membentuk pemerintahan dan menyatukan berbagai kelompok pejuang. Tak ayal, situasi politik pada masa itu sangat labil. Pecah perang terbuka antara tentara Nica dengan kelompok pejuang di berbagai daerah seperti pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Bojong Kokosan di Sukabumi, pertempuran Medan Area, pertempuran Palagan Ambarawa, hingga pertempuran 10 November di Surabaya. Di ibu kota Jakarta, terjadi berbagai upaya penculikan dan percobaan pembunuhan terhadap para pemimpin Republik. Sepanjang bulan Oktober, November, dan Desember 1945, Jakarta mulai menjadi ajang kekerasan dan teror, menyebabkan keresahan penduduk sepanjang waktu. Tentara Nica selalu memancing insiden di mana-mana dan kapan saja, sehingga ribuan orang menjadi korban. Saat melakukan patroli keliling kota, tentara Nica terkadang melakukan kamuflase dengan menggunakan kendaraan patroli palang merah. Presiden Soekarno dalam buku autobiografinya yang ditulis Cindy Adams mengatakan selama 3 tahun itu telah jatuh korban orang Indonesia tak kurang dari 8.000 orang. Tentara Nica juga mendapat perintah untuk membunuh para pemimpin Republik, sehingga Soekarno dan Hatta terpaksa tidur berpindah-pindah rumah, sementara keluarga mereka selalu diliputi kecemasan yang amat sangat. Di tengah kekacauan itu, Raja Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengkubuwono IX bersama Adipati Arya Pakualam VIII pada tanggal 2 Januari 1946 mengirimkan kurir ke Jakarta, menyampaikan tawaran kepada Presiden agar sementara waktu mengungsi ke Yogyakarta. Tawaran Sultan disambut gembira Presiden. Melalui rapat kabinet terbatas yang berlangsung rahasia, Presiden memutuskan ibu kota akan dipindahkan ke Yogyakarta.
4 Januari Kota Republik itu adalah peristiwa yang sangat-sangat penting bagi perjalanan keindonesiaan kita begitu. NKRI tanpa 4 Januari itu mungkin juga tidak ada. Artinya 4 Januari adalah peristiwa bagaimana ketika Ngarso Dalam ke-9 memberi ruang sebesar-besarnya untuk melanjutkan perjalanan Republik Indonesia, khususnya menempatkan menjadi ibu kota Republik Indonesia. Peristiwa itu tentu sudah banyak diceritakan ya, seperti kenapa kemudian harus pindah ke Jogja, karena Jakarta sudah bahasa sederhana sudah dikuasai kembali oleh Nika dan sekutunya. Mungkin kembalinya ke Yogyakarta ini adalah satu yang momen yang tidak bisa kita lupakan. Jogja Kota Republik, Jogja Ibu Kota Republik itu berarti bicara sejarah tahun 46 sampai 49 di mana Yogyakarta benar-benar menjadi ibu kota RI karena memang situasi pada waktu itu Jakarta nggak aman, kita mulai diserang lagi dan Jogja lah yang menyelamatkan Republik Indonesia dengan memfasilitasi semua penyelenggaraan pemerintahan selama 46 sampai 49. Artinya keistimewaan Jogja itulah yang memungkinkan Yogyakarta menjadi ibu kota Republik. Kenapa? Karena sebelum peristiwa ibu kota Jakarta hijrah ke Yogyakarta tahun 46, sebelum itu ada peristiwa amanat 5 September yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam ke-8. Amanat 5 September ini disebut oleh Suyanto sebagai embrio keistimewaan DIY. Kenapa? Karena lewat amanat 5 September ini posisi keistimewaan Jogja sebagai daerah istimewa di dalam RI itu ditegaskan. Jogja sebagai kota Republik ini adalah bukan hal yang bisa ditawar-tawar, karena tentu ada hubungannya dengan keistimewaan, kenyamanan. Juga Jogja punya semboyan berarti nyaman, bisa pindah ke Jogja dulu ketika zaman revolusi. Ini karena Jogja memang dipandang dari segi apapun, dari segi kultural, dari segi pendidikan memang cocok. Keistimewaan Yogya tidak lepas dari asal-usul dan peristiwa bersejarah yang pernah terjadi. Salah satunya, Yogya pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia dari 4 Januari 1946 hingga 29 Desember 1949. Peristiwa Yogya Kota Republik adalah momentum yang tidak bisa dilupakan begitu saja atau dianggap biasa-biasa saja. Yogya Kota Republik adalah peristiwa yang sangat-sangat penting bagi keindonesiaan kita. Peristiwa bersejarah 76 tahun kepindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Jogja wajib diperingati. Karena ini bukan hanya sejarah lokal, tetapi sejarah nasional. Sejarah Yogya sebagai ibu kota RI adalah titik awal eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. Penguatan kearifan budaya asli dalam hal ini kepemimpinan dan kelembagaan Kesultanan dan Puro Pakualaman berkontribusi besar bagi Republik Indonesia. Karena itu, sudah tepat bila Undang-Undang Keistimewaan menegaskan bahwa salah satu tujuan keistimewaan DIY adalah melembagakan peran Kesultanan dan Puro Pakualaman. Artinya yang menggaji pertama atau APBN pertama Republik Indonesia dari rakyat Jogja. Dia menjual emasnya, menjual barang-barang berharganya ke pasar lah kemana untuk memberi gaji pertama bagi Bung Karno atau kabinet yang dipimpin oleh Bung Karno. Artinya Republik Indonesia itu APBN pertamanya adalah dari rakyat Yogyakarta. Itu catatan yang menurut saya menarik sekali. Ke depan yang kita harapkan dengan Jogja Republik ini bisa menjadi sumbu pemerintahan, ya tidak harus pindah ke Jogja, tetapi rohnya itu akan mewarnai bagaimana kepemimpinan nasional, bahkan kepemimpinan dunia. Orang bisa datang ke Jogja, bisa melirik bagaimana orang memimpin, bagaimana orang memimpin tidak harus di depan, tetapi bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa di belakang dan seterusnya. Bahwa Jogja adalah daerah istimewa di dalam Republik Indonesia.
Jadi kalau kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota republik pada tahun 46 sampai 49, artinya adalah Yogyakarta menjadi ibu kota republik karena Yogyakarta adalah daerah istimewa di dalam RI. Poin itu sangat penting sehingga di dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY hari ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan Yogyakarta diawali dengan dasar pemikiran, dasar fakta bahwa Jogja itu bukan hanya punya asal-usul, tetapi punya kontribusi besar untuk menyelamatkan, untuk memenangkan, untuk memerdekakan Indonesia. Poin ini sangat penting. Yogyakarta ke depan yang perlu kita harapkan dengan adanya keistimewaan ini adalah Jogja yang kreatif, Jogja yang tidak mandek, Jogja yang bisa menginspirasi dunia. Penggalan kisah heroik di masa revolusi kemerdekaan ini hendaknya melecut kesadaran kita bahwa perjalanan bangsa Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh dengan pengorbanan jiwa raga para pendahulu bangsa. Sudah sepantasnya kita terus mengingat dan mewarisi semangat juang itu dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif selaras dengan amanat konstitusi UUD 1945 dan konsensus nasional Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sahabat istimewa, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana peristiwa sejarahnya, di studio telah hadir 4 narasumber yang akan membedah perjalanan sejarah Jogja sebagai kota republik. Dan dialog kali ini akan dipandu oleh Mbak Wijil. Silakan Mbak Wijil. Baik, matur nuwun Mas Agus. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan sahabat istimewa. Saya Wijil Ramadhani, tentunya di hari yang spesial ini saya ingin menyapa sahabat istimewa, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga penuh dengan berkat. Tentunya di hari ini kita bersama-sama akan bicara mengenai hal yang sangat menarik, dialog sejarah Jogja Kota Republik. Sahabat istimewa, kita ketahui bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia ketika masa revolusi kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memfasilitasi para pemimpin republik untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dari kota Yogyakarta di saat kondisi di Jakarta saat itu tidak aman gitu. Kemudian sejarah juga mencatat bahwa masa revolusi kemerdekaan tidak lepas dari peran keraton dan Puro Pakualaman yang begitu besar. Dan tentunya untuk mengenang dan juga meneruskan perjuangan yang begitu luar biasa, Paniradio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar dialog sejarah Jogja Kota Republik. Dan tema kita di hari ini adalah menguatkan eksistensi keraton dan Puro Pakualaman dalam keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sahabat istimewa, hari ini tentu saja saya tidak sendirian. Saya bersama dengan narasumber-narasumber yang spesial yang akan mengupas tentunya mengenai tema kita. Saya boleh menyapa dulu narasumber kita di hari ini tentunya. Selamat siang Bapak Hendro Muhaimin MA, beliau dari Pusat Studi Pancasila UGM. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya Pak Hendro? Alhamdulillah baik. Ini semoga sehat semuanya. Amin, semoga semuanya sehat ya, karena hari ini kita membahas suatu hal yang mungkin milenial hari ini sedikit melupakan atau mengabaikan, tapi sangat penting untuk kita semua. Iya betul. Baik. Kemudian juga berikutnya, selamat siang Dr. Haryadi Baskoro. Selamat siang. Kolumnis Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabarnya hari ini Pak Haryadi? Baik, sip. Luar biasa ya Pak ya. Biasa. Selalu sehat, kita harus memberikan informasi-informasi terkini untuk sahabat istimewa ya Pak ya. Iya betul. Siap. Baik. Kemudian juga di sebelah Pak Haryadi juga sudah ada Profesor Dr. Suwardi Endrasworo M.Hum. Beliau adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat siang. Selamat siang Mbak Wijil dan kawan-kawan narasumber. Sehat sebelum ditanya ya. Ini tentu saja di awal tahun ini Prof. Wardi
kita kemarin di 2021 Iya. bekerja kejar-kejaran ya. Di Iya. awal tahun kita persiapan 2022. Iya. Siap ya Pak ya? Siap. Ya. Barangkali ada buku-buku yang mau di launching lagi nanti. Sebentar lagi. Oke, siap. Masih di kepala. Siap-siap, baik. Baik, kemudian juga telah hadir bersama dengan kita Bapak Widi Hasto Wasono Putro selaku Ketua Sekber Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Pak Hasto. Selamat siang, Dewi Cil, Mas Indro, Mas Haryati, Prof. Ya, selamat siang. Kabarnya semua. gimana nih Pak Hasto? Kabar baik. Kabar baik. Ini kayaknya banyak banget ya Pak Hasto. Iya. Ada di kepala Pak Hasto yang mungkin mau disampaikan hari ini Pak Hasto. Saking banyaknya harus pakai topi biar nggak jatuh ya. Biar nggak kemana-mana ya Pak, harus dilindungi juga begitu. Baik, luar biasa sekali tentunya sahabat istimewa. Ini saya boleh langsung ke narasumber yang spesial tentunya. Di sebelah saya, jangan jauh-jauh dulu, mohon izin. Pak Hendro, boleh ya Pak ya? Langsung boleh. Baik, ini Pak Hendro, saya kan Iya. dari buku-buku sejarah atau ketika di sekolah itu kan mengetahui informasi bahwa Yogyakarta itu kan urat nadi sejarah perjuangan. Betul. Bahkan saya pernah dengar ini Pak Hendro, kalau sejarawan itu menyebutkan kalau peristiwa sejarah di Malioboro itu mau dituliskan dari stasiun sampai titik nol, itu kalau dibukukan mungkin ada 3 judul buku lebih yang bisa kita tulis. Nah, itu sebenarnya bagaimana sebaiknya dengan aset yang begitu luar biasa di Yogyakarta dikelola dengan baik supaya tidak hanya menjadi sejarah yang dikenang atau misalnya mohon maaf monumen yang hanya untuk background foto-foto saja, tapi memiliki nilai lebih dan juga punya manfaat bagi masyarakat. Monggo Pak Hendro. Ya, saya kira itu pernyataan yang kritis ya untuk situasi hari ini ketika kita berupaya, tentu kita semuanya punya keinginan untuk memberi satu penjelasan kepada publik yang utuh begitu ya mengenai mungkin sejarah. Kalau hari ini kita bicara tentang Yogyakarta Ibu Kota Republik dengan tema yang saya kira sangat menarik ya, bagaimana menjaga eksistensi Kesultanan dan Kadipaten. Artinya kita menemukan bahwa sumber sejarah itu menjadi satu yang memang tidak boleh lepas dari bicara hal yang otentik begitu. Artinya tadi permintaan misalkan kalau dari sumbu filosofis lah saya menyebutnya ya, dari Panggung Krapyak misalkan sampai Merapi sampai Laut Kidul misalkan, kalau dibukukan berapa buku, tapi yang menarik begitu kita membaca buku yang mau ditampilkan atau kita membaca kemudian menyelami alam pikir, kan kita harus melihat situasi yang kalau saya mendengarkan ya otentik itu. Nah, itu bagaimana fungsinya ketika sumber-sumber sejarah otentik begitu kita membaca dan lain sebagainya, menyelami kebatinan dan itu semuanya, maka yang harus kita temukan di dalamnya adalah bagaimana kita berupaya untuk menjaganya. Nah, ini yang paling penting bagi saya adalah menjaganya. Jadi upaya seperti hari ini kita lakukan dari sisi mungkin kebutuhan publik menarik. Tapi apakah kemudian publik merespon itu menjadi satu yang penting? Itu kan kita kembalikan. Artinya jangan-jangan publik ini melihat sejarah hanya yang tadi kritik tadi Mbak Wijil. Artinya suatu yang dianggap biasa-biasa saja. Artinya tidak menjadi satu yang kemudian istimewa kita tempatkan sebagai satu yang memang kebutuhan publik. Kita melihatnya adalah kebutuhan publik, melihat bagaimana situasi masa lalu itu menjadi penting atau tidak. Ini kan pertanyaan yang kritis. Maka penjelasan yang utuh antara sejarah, kemudian bukti otentik, kemudian juga apa yang harus dilakukan hari ini dan juga akan datang ini menjadi satu yang tidak bisa dilepaskan. Artinya milenial kan tantangan hari ini adalah bagaimana mendekatkan literasi yang baik kepada mereka. Artinya hanya cukup lewat Malioboro tahu Malioboro begitu. Tapi begitu ditanya sumbu filosofisnya misalkan ini mana saja, dan itu juga kita belum tahu persis. Dia bisa tahu enggak kalau ini menghadap kemana, kemudian dari sisi kenapa ada pohon ini yang ditanam dan sebagainya. Saya tidak ada penjelasan tidak itu ke publik. Itu kan yang menjadi penting untuk hari ini. Artinya generasi milenial biarkanlah mereka tetap kritis,
Artinya kita tidak boleh dalam hal ini memberi satu jaminan dia tahu setahu-tahunya, saya kira tidak. Biarkan mereka kritis, biar kita atau teman-teman sejarawan itu juga punya porsi yang bagaimana menangkap kritik itu. Yang penting itu yang kemudian kita punya tools-tools penting untuk kemudian memberi gambaran yang utuh, gambaran yang tepat untuk generasi milenial. Artinya jangan batasi dia kritis, jangan batasi kemudian dia tidak ingin tahu, bahkan memberi satu penjelasan balik kepada kita, misalkan teman-teman dari sejarawan atau teman-teman pelaku gerakan-gerakan sosial, pelaku-pelaku yang memang memberi jaminan literasi yang baik kepada mereka. Maka tentu hari ini adalah momentum yang luar biasa baik kalau kita melihat dari akar sejarahnya. Memang Republik tidak akan bisa dipisahkan begitu ya, urat nadinya dari apa yang sudah disampaikan Mbak Wijil tadi, bagaimana Jogja memang penyelamat Republik yang pada hal tertentu begitu ya, perlu diberi jaminan bahwa masyarakat DIY harus tahu itu semuanya. Seperti yang dulu waktu di sini juga kita diskusi hal yang sama ketika saya menyampaikan bisa tidak kalau serangan umum 1 Maret itu menjadi hari besar nasional. Itu tantangan juga, artinya DIY banyak hari-hari penting, hari-hari bersejarah, tapi bagaimana upaya kita semuanya untuk memberi satu penjelasan yang utuh, yang baik juga kepada generasi yang akan datang gitu. Jangan sampai terpotong, kemudian jangan sampai kemudian penjelasan ini menjadi penjelasan yang sia-sia, begitulah dalam tanda kutip. Itu Mbak Wijil sementara. Baik. Jadi memang dengan adanya aset-aset bersejarah ini juga bisa dilibatkan untuk hal-hal publik, betul. Tidak hanya menjadi background atau latar belakang saja. Iya, betul Mbak Nah, Wijil. boleh saya juga beralih ke Pak Haryadi kan, juga bicara mengenai sejarah perjuangan di Yogyakarta itu tidak terlepas dengan adanya keraton dan juga puro, dan Pak Haryadi kan pasti sangat memahami sekali peran-peran keraton dan juga puro Pakualaman. Boleh mungkin disampaikan Pak Haryadi bagaimana kemudian keraton dan puro mengambil peran di masa sekarang gitu. Monggo Pak Haryadi. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang sejarah Jogja Kota Republik itu adalah bagaimana Jogja menjadi ibu kota RI pada waktu itu kan. Itu sejak 4 Januari 46 sampai 49. Nah, kalau bicara sejarah itu berbicara tentang bagaimana, jadi kalau bicara keraton, kasultanan dan Pakualaman itu berbicara paling tidak di dua dimensi, Mbak. Ya, jadi pertama kepemimpinannya, yaitu kepemimpinan Sultan dan Pakualam, dan keraton sebagai lembaga. Nah, di dalam sejarah Jogja Kota Republik itu, kepemimpinan Kasultanan dan Pakualaman dan lembaga Kasultanan dan Pakualaman itu yang merupakan kunci penyelamatnya itu di situ. Karena selama pemerintahan RI di Jogja itu kan kepemimpinan Ngarso Dalem Hamengkubuwono IX dan Pakualam 8 itulah kunci. Serangan umum 1 Maret sampai proklamasi kedua itu kan Ngarso Dalem. Kemudian semua fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan itu jelas oleh fasilitas dari Kasultanan dan Pakualaman. Itu bicara sejarah. Nah, kalau bicara hari ini itu adalah bicara bahwa sejarah ini berkelanjutan. Jadi kan sebetulnya kan sebelum ini satu poin yang sangat penting terkait dengan keistimewaan DIY. Bahwa sebelum Yogyakarta menjadi ibu kota Republik dengan kontribusi besar keraton dan Pakualaman itu, sebelum itu ada peristiwa Amanat 5 September yang mana itu menegaskan bahwa Jogja adalah daerah istimewa di dalam RI. Itu dulu. Sehingga kalau kita melihat peristiwa Jogja Kota Republik itu adalah peristiwa sesudah Jogja ditegaskan sebagai daerah istimewa. Artinya apa? Artinya adalah Jogja istimewa inilah yang menjadikan Jogja ibu kota Republik. Kontribusi terhadap Indonesia ini terjadi setelah Jogja menjadi istimewa, meskipun itu baru embrionya. Nah, hari ini kita melihat bahwa kontribusi Yogyakarta ke Indonesia itu berkelanjutan, Mbak. Kita melihat bertahun kemudian ketika reformasi 98, berawal dari mana? Dari Jogja kan, Pisowanan Ageng, lalu ada amanat waktu itu Sultan Hamengkubuwono X yang sekarang, dan Pakualam 8 waktu itu. Jadi Yogyakarta kontribusinya bagi RI itu bukan hanya di masa lalu, tapi berlanjut sampai di reformasi 98 sampai hari ini.
Sehingga pada waktu tahun 2007 ya, Sultan Hamengkubuwono X menulis satu buku, dan ini buku ini menunjukkan roh dari Jogja Istimewa itu, Mbak. Judulnya pada waktu itu terbit tahun 2007 adalah Merajut Kembali Keindonesiaan Kita. Nah, kenapa merajut kembali? Karena kan tercapik-capik kan, kita lihat 98 itu kan betapa kita tercapik-capiknya, sehingga ini adalah visi Ngarso Dalem di 2007, jauh sebelum Undang-Undang Keistimewaan ada. Sehingga kita melihat konsistensi, Mbak, konsistensi peran kepemimpinan dan kelembagaan keraton dan pakualaman untuk Indonesia. Jogja Istimewa untuk Indonesia. Nah, sehingga itu kan menjadi presiden. Kenapa di dalam Undang-Undang Keistimewaan itu kemudian diakui bahwa keistimewaan DIY itu adalah bagaimana melembagakan peran dan kontribusi keraton dan pakualaman untuk pembangunan kebudayaan dan keindonesiaan. Artinya apa? Itu berlanjut. Jadi bicara Jogja Kota Republik itu artinya Jogja Istimewa bukan untuk dirinya, Mbak. Kita udah selesai. Bahkan Jogja bisa merdeka sendiri kalau mau. Ya, tapi Jogja Istimewa untuk kontribusi menyelamatkan, tadi Mas Hendro sampaikan bahwa Jogja ada itu, istimewa itu untuk menyelamatkan RI. Dan kontribusi semacam itu berlanjut di Reformasi 98, kemudian ada tonggak lagi, dan sampai hari ini. Sehingga semangat kita hari ini untuk keistimewaan DIY adalah semangat bagaimana Jogja Istimewa untuk berkarya membangun Indonesia. Seperti itu. Jogja Istimewa untuk Indonesia. Betul. Itu yang juga kemudian menjadi PR kita bersama ya. Saya pikir ketika dulu adanya Republik Indonesia berkat Yogyakarta sendiri, kemudian hari ini bagaimana kita mengembangkan kebudayaan yang ada supaya bisa mewarnai Indonesia begitu. Milenials kita bagaimana kabarnya hari ini? Apakah bisa juga membawa tanggung jawab yang sangat besar seperti itu, begitu ya Pak Haryadi? Dan itu realitanya memang begitu. Kalau kita lihat Yogyakarta ini adalah produsen konten dan SDM, ya enggak? Semua nilai-nilai kan dari Jogja kan. Dan SDM dari Jogja. Lihat ke para pemimpin di etalase nasional hari ini. Orang-orang Jogja paling tidak pernah belajar di Jogja. Itu bukti bahwa Jogja Istimewa untuk Indonesia kan. Jadi kita memang kota produsen. Ya, dari sini kita memproduksi apa? Kebudayaan, memproduksi apa? Inovasi, memproduksi SDM, itu yang penting untuk memperbaiki Indonesia. Ini semangat Jogja Ibu Kota Republik di situ. Jadi ibu kotanya itu di sini. Ibu kota kan bicara penopangnya kan, sumbernya kan dari sini. Seperti diakui atau tidak diakui. Ide-ide nasional ya dari Jogja. Gitu. Ide-ide nasional itu banyak dari Jogja. Seperti juga keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu juga kan baru saja di launching bukunya. Jadi juga saya boleh ke Prof. Hardi ini kan kita beberapa waktu yang lalu di akhir tahun 2021 melaunching 5 buah buku. Sebenarnya kalau selama setahun Pak Aris menyebutkan ada 11 buku ya Pak ya. Tapi yang bersama dengan Prof. Hardi ada 5 buku, di mana itu ada 5 perspektif. Kalau sahabat istimewa juga ingin mengetahui lebih lanjut, ada di podcast kita sebelumnya mengatakan ya Pak ya. Tapi boleh mungkin disampaikan lagi Pak, perspektifnya ada apa saja dan seperti apa, monggo secara umum. Makasih Mbak Wicil dan para pemirsa. Jadi 5 buku yang kemarin kita launching di hotel apa itu ya, agak lupa di pokoknya ada setahun ya dekat KR pokoknya dekat KR itu. Nah intinya begini, jadi dari 5 buku itu ada 5 perspektif juga, dan tadi juga mewarnai apa yang disampaikan oleh Mas Hendro tentang dari Jalan Margotomo atau Jalan Mangkubumi itu ada perspektif yang namanya botani, ya perspektif botani. Seandainya di daerah situ ditanami botani yang kemarin ditawarkan di buku itu, di Kulon Progo ada tumbuhan yang khas, di Gunung Kidul ada yang khas, di Jogja itu bahkan yang namanya kota Jogja punya Timoho. Itu nama tumbuhan ternyata, tapi tidak pernah ditanam di Jalan Margotomo. Itu seandainya ditanam di sekitar Tugu mungkin, ini monggo nanti yang sekber keistimewaan. Kalau ditanam pohon timoho mungkin orang tahu loh, ini pohon timoho yang sekarang menjadi tempat wali kota, semacam itu. Ini satu. Yang kedua ada juga dari perspektif gastronomi atau makanan. Karena Jogja sangat
kaya makanan, makanan-makanan khas Jogja, terutama gudeg, ya. Gudeg ini khas Yogyakarta. Kemudian perspektif yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah ekologi. Yang tadi ada sumbu filosofi, ada kepemimpinan antara keraton dengan Pakualaman. Ini sebenarnya ekologi politis, ekologi kultural yang di situ ada. Dan kalau dalam tembang itu ada lagunya begini. Wong Yojo tok 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 wong Yojo. Nah, wong Yojo pancen istimewa, istimewa orangnya. Pancen sugih budaya bakal kondang sak donya. Jadi Mas Haryadi tidak hanya Indonesia. Jogja itu kalau nanti terkenal itu istimewanya itu sampai seluruh dunia, tidak hanya Nusantara atau Indonesia. Kira-kira semacam itu. Lalu yang keempat itu dari aspek pedagogi. Pedagogi itu yang sekarang akan kita galakkan di sekolah dengan pendidikan ke-Yogyakartaan. Ya. Misalnya pendidikan Pancasila itu yang khas Yogyakarta seperti apa nanti, gotong royong, lalu kerjasama itu yang bernuansa ke Yogyakartaan yang seperti apa itu. Kemudian ada dari aspek ini zoologi, hewan. Nah, hewan karena sudah punya di Gembira Loko. Tetapi kalau ke Gembira Loko kan harus ya. Bilang Gembira Loko nunggu saya. Enggak. Maksud saya sebelah sana. Nah ini jadi ada 5 perspektif ada, tapi saya tidak pulang monyet atau apa loh, tadi hanya Gembira Loko ini hanya. Gitu Mbak, jadi ada 5 buku yang sudah kita launching. Mungkin teman-teman dari adik-adik milenial kalau ingin membaca bisa di perpustakaan Paniradia ya, sudah disiapkan di sana. Kira-kira semacam itu ya. Baik, karena memang baru dicetak terbatas ya, kurang lebih 100 per judul. Per judul. Iya, jadi 100 per judul. Sahabat istimewa kalau mau membaca buku tersebut bisa nanti mengunjungi Paniradia Keistimewaan ke perpustakaannya begitu. Nah, ini yang menarik sebagai salah satu penulisnya nih Prof. Wardi. Bagaimana kemudian kekhasan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi sebuah keistimewaan mewarnai Yogyakarta menurut Prof. Wardi? Iya, ya yang paling saya rasakan, yang paling kelihatan itu ya yang saya tulis kemarin itu ya tentang ekologi, tentang sumbu filosofi. Karena sumbu filosofi itu tidak ada di Klaten, mungkin tidak ada di Magelang, tidak ada dan seterusnya. Di samping itu memang apa ya, kekhasan Yogyakarta sebagai keistimewaan itu nama Yogyakarta, nama Yogya ini tidak ada duanya di Indonesia, bahkan mungkin dunia. Sebab apa? Kalau dari sisi etimologi asal usulnya itu Yogyakarta itu bisa diucapkan 2 suku kata. Tetapi semua kota di Indonesia itu sulit diucapkan 2 suku kata. Misalnya Mbak Wijil pernah kuliah di mana? Jogja. Oh ya, selesai 2 suku kata. Tapi kalau kuliahnya misalnya di Surakarta, kuliahnya di mana? Sura. Nggak akan orang-orang kenal Sura itu mana. Semarang juga kuliahnya di Undip Semar. Nggak jelas. Tapi kalau Yogyakarta diucapkan 2 suku kata oke, diucapkan 3 suku kata oke. Wonten pun di sakmenika menapa tinggal di mana? Ngayodjo, 3 suku kata. Diucapkan 4 oke, jelas memang namanya Yogyakarta. Loh, ini keistimewaan yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh banyak orang bahwa Jogja itu diucapkan 2 suku kata, oh luar biasa, enak juga, ya enak juga. Kira-kira semacam itu kalau yang pandangan saya yang bisa mewarnai untuk kaum muda untuk mempertahankan Yogyakarta. Sekali lagi, ini kalau ada Mas Sekber keistimewaan, mungkin dari 5 tadi yang saya gagas itu, kalau bisa nanti ya tanaman-tanaman itu diwujudkan, tidak hanya di Margotomo ya, mungkin di daerah Sentul dan sekitarnya, di Taman Siswa dan sekitarnya itu ditanami. Karena ada anak-anak yang sawu kecik itu tidak tahu, yang namanya pohon manggis itu tidak tahu, padahal Kulon Progo itu endemi manggis. Yang Kulon Progo itu ada perjuangan dari Nyi Ageng Serang, itu harus menggunakan botani untuk berjuang itu
harus ditutup dengan daun talas. Nah ini tidak dipikirkan oleh semua orang. Oleh karena itu kalau nanti Sekber Keistimewaan ikut berpikir ini mungkin ya talas itu bisa dikebunkan di mana lah. Kan enak itu asal ada lendut, asal ada tanah dan nanti bisa dikeripik talas juga enak itu. Jadi semuanya bisa berjalan sebagai keistimewaan Yogya. Kira-kira semacam itu Mbak. Prof Wardi, saya melihat dari sini itu Pak Hasto itu sudah melihat langit-langit itu. Barangkali juga sembari sudah memikirkan. Iya, memang sengaja saya sentuh ini. Coba saya jadi penasaran sama Pak Hasto, bagaimana kemudian kelebihan yang ada di Yogyakarta ini, keistimewaan yang ada yang sudah terangkum dalam 5 buku kemarin itu bisa membuat Yogyakarta menjadi lebih unggul gitu dalam hal apapun. Mungkin Pak Hasto silahkan menjawab. Ya, baik Wicil dan juga rekan-rekan narasumber dan pemirsa tayangan Pani Radio, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin, amin. Berbicara Yogyakarta memang sangat kaya dengan nilai, baik yang tangible maupun intangible. Dan memang negeri kita ini adalah negeri yang merupakan suatu proses peradaban yang sangat panjang. Bagaimana dulu era Mataram kuno ya, di tempat ini itu sudah ada peradaban. Katakanlah kalau artefak yang paling mutakhir Borobudur itu dibangun di abad ke-7, abad 8. Bagaimana reliefnya itu sudah menceritakan semua sistem sosial itu sudah sangat maju. Itu abad 7-8, berarti kan prosesnya sebelumnya kan, abad-abad sebelumnya sudah ada peradaban, sudah ada kepemimpinan, sudah ada sistem sosial, sistem nilai, adat istiadat, upacara, semuanya ada. Nah, ketika kemudian dari era Mataram kuno bergeser ke katakanlah hari ini, diawali dengan katakanlah Mataram Islam sampai Jakarta, ya wajar. Karena memang kita adalah bangsa yang memiliki peradaban yang sudah sangat temoto. Termasuk salah satu warisan yang masih bisa kita nikmati hari ini yang beliau sebut sebagai sumbu filosofi. Bagaimana kosmologi Jogja itu dibangun dari Habluminallah dan Habluminanas. Ya, Gunung Merapi itu sebagai representasi keilahian, Habluminallahnya, Tugu juga demikian kan? Ya, Habluminanasnya pesisir, jadi sosialnya dan sosial religiositasnya. Nah ini sebenarnya bukan konsepsi-konsepsi yang lahir begitu saja, tapi memang sudah ada dalam genetik masyarakat Yogyakarta dan leluhur-leluhur kita. Maka dari itu, melompat pada konteks pembicaraan kita, kenapa sih Jogja dipilih oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan pemimpin Republik itu untuk memindah sementara ibu kota pada tanggal 4 Januari 46? Ya karena Jogja ini memenuhi semua prasyarat, dari prasyarat fisik maupun non-fisik. Secara fisik di sini adalah kerajaan merdeka, kerajaan otonom yang diakui oleh Belanda. Ya, secara non-fisik masyarakatnya sudah sangat siap untuk kemudian menjadi pengawal Republik. Yang tadi disebut Mas Heriati sebagai Amanat 5 September. Itu kan satu keputusan politik yang sangat visioner dari AB 9 tentang nasib Republik. Bayangkan kalau tidak ada Yogyakarta, mungkin wajah Indonesia tidak akan seperti ini. Bisa jadi akan menjadi negara federal. Atau bisa jadi juga akan menjadi negara macam-macam gitu. Karena periode 46 sampai 49 itu banyak sekali perubahan sistem politik. Kita pernah menjadi negara federasi kan, federal. Ada negara Pasundan, negara Madura, negara Bali. Zong ya, gitu ya. Termasuk juga bagaimana Sultan Hamid juga begitu kan. Jadi, nah inilah singkat cerita energi
spirit peradaban Jogja ini mempersatukan Nusantara. Makanya tidak heran kalau para pemimpin-pemimpin Indonesia ini juga, ini bukan primordial ya, tapi Jawa itu menjadi kunci. Bagaimana peradaban Jawa ini bisa mempersatukan Nusantara. Majapahit juga dari tanah Jawa. Ya, jadi ini ya yang saya kira bagaimana semangat kesinambungan peradaban itu menjadi tugas kita. Para akademisi, para aktivis, jurnalis, siapapun lah untuk mengawal proses ini. Dan saya ingin mengutip secara kertas yang ditulis Bung Karno menjelang ibu kota pindah lagi ke Jakarta. Beliau menulis Yogyakarta menjadi termasyhur karena jiwa-jiwa kemerdekaannya. Hidup-hidupilah terus jiwa kemerdekaan itu. Nah, saya kira dari wasiat Bung Karno itulah Sekber Keistimewaan lahir. Untuk kemudian bagaimana kita menghidup-hidupi jiwa merdeka. Jiwa merdeka bukan berarti kita ingin merdeka menjadi negara tersendiri. Tapi jiwa merdeka itu adalah jiwa yang dilandasi semangat Pancasila, semangat NKRI, ya, dan bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana proses sintesa kebudayaan itu harus terus lahir. Makanya kemudian ketika pada saat Yogyakarta itu diguyah-guyah oleh pemerintah pusat, ketika rancangan undang-undang keistimewaan itu disandra oleh kepentingan politik, kita melakukan gerakan rakyat dan terus kita mereproduksi momentum-momentum sejarah untuk kita tunjukkan kepada publik. Jangan main-main dengan Jogja. Karena kami ini menjadi fondasi dari NKRI. Ketika daerah istimewa itu hendak direduksi, hendak dipangkas, ya kita akan melawan. Dan Jogja Kota Republik adalah diksi, satu frasa politik yang memang kita ciptakan untuk membelalakkan mata pemerintah pusat. Ya. Makanya kemudian ketika kita membuat gerakan di Jogja tahun 2012, ketika waktu itu undang-undang belum disahkan ya, Sultan berpidato di pagelaran dan beliau menggarisbawahi setiap tanggal 4 Januari wajib bagi warga Jogja untuk memperingati sebagai Hari Yogyakarta Kota Republik. Nah, pertanyaannya, apakah masih pada ingat? Nah, itulah kemudian kita hadir di sini untuk kemudian mengingatkan sahabat istimewa tentang 4 Januari tersebut. Betul. Jogja Kota Republik dengan jiwa-jiwa yang merdeka. Yes. Begitu ya, Pak ya? Iya. Betul ya? Mantap. Pak Haryadi dia mau menambahkan ini, Pak Haryadi. Ya, yang penting memang aktualisasi di hari ini. Ya, jadi aktualisasi. Sejarah itu harus diberdayakan menjadi energi untuk kita hari ini. Bahkan harus lebih besar lagi seperti Prof. Suwardi tadi sampaikan bahwa Jogja Istimewa bukan hanya untuk Indonesia, tapi berdampak buat dunia. Dan itu real hari ini sebetulnya. Makanya semangat ini harus terus di sounding, hidupkan. Iya, baik. Bahwa Jogja adalah wajah Indonesia, begitu ya. Baik, dan ini semakin menarik sekali perbincangan kita tentunya sahabat istimewa. Tapi kita akan rehat terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap di Pani Radio Keistimewaan Jogja Kota Republik.
zaman edan rasane wis padha ilang ngomong kemanusiaan zaman edan
masih bersama dengan saya Wijil Ramadhani dan tentunya hari ini kita masih membahas mengenai dialog sejarah Jogja Kota Republik. Dan di segmen yang kedua ini saya akan lebih lanjut membahas mengenai peran keraton dan Puro Pakualaman. Nah ini boleh saya ke Pak Haryadi ya Pak ya. Kan bersatunya keraton dan puro itu kan menandai keistimewaan. Kemudian di masa sekarang juga keraton dan puro eksistensinya begitu luar biasa. Di sisi mana kemudian keraton dan puro itu membawa kemajuan? Monggo silahkan. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY itu Kesultanan dan Pakualaman diberi porsi khusus ya di dalam keistimewaan itu. Pertama porsi kepemimpinan, di mana Sultan dan Pakualam yang bertahta itulah gubernur dan wakil gubernur DIY. Jadi kepemimpinan. Lalu yang kedua kelembagaan keraton itu didukung untuk keraton berkontribusi real dalam pembangunan kebudayaan DIY. Nah itu realisasi dari sejarah, bertahun-tahun sejarah tentang kontribusi besar Kesultanan dan Pakualaman bukan hanya di Jogja, bagi Jogja tapi juga bagi Indonesia. Jadi di dalam keistimewaan DIY ini keraton mendapatkan kesempatan yang luas untuk berkarya. Nah cuman kalau bicara tentang DIY itu leading sektor memang ada leading sektor di bidang kebudayaan itu adalah keraton ya. Tetapi keraton dan kepemimpinan Ngarso Dalam dan Pakualam ini bersinergi tentunya. Pertama bersinergi dengan rakyat. Makanya semangat kita adalah manunggaling kawula lan Gusti. Itu satu. Lalu bersinergi dengan banyak elemen yang ada di Yogyakarta. Makanya kita mengenal dalam keistimewaan DIY itu ada 5K ya, ada keraton, kaprajan, pemerintahan, terus apalagi Mas Indra, kampung, komunitas. Nah, jadi kalau bicara keistimewaan DIY ini adalah seluruh elemen di Yogyakarta di dalam kemanunggalan antara pemimpin dan rakyat di sini kita berkontribusi bagi Indonesia dan Prof Wati tadi sampaikan untuk dunia. Itu poin yang besar. Betul, baik. Nah, yang menarik adalah ketika di masa revolusi keraton dan juga puro itu punya peran yang sangat menonjol. Sebenarnya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Haryadi bagaimana kemudian keraton dan puro eksis hingga saat ini. Tapi kemudian di masa sekarang ini sebaiknya seperti apa Pak Hendro merespon kemajuan puro dan kemudian keraton? Ya, saya kira untuk Kesultanan dan juga Kadipaten harus tetap ada ya selama peradaban ini ada. Karena satu yang penting begitu kalau kita rujuk tadi Undang-Undang Keistimewaan, jelas salah satu perannya kan melembagakan peran Kesultanan dan juga Kadipaten sebagai warisan budaya bangsa, sebagai warisan kayak garis bawah. Artinya kita melihat posisi dua entitas ini sebagai loro-loro ning atunggal, kita melihat sebagai satu kesatuan yang orang melihat sebagai apa ya, mungkin ya warisan yang tidak melulu soal keraton ataupun juga Kadipaten dalam arti bangunan begitu ya, harus bicara tentang aspek ruang begitu. Maka kritik saya sering kali melihat teman-teman misalkan jangan melihat keistimewaan sebagai satu yang parsial begitu ya. Kita maknai sebagai satu yang utuh begitu. Saya melihat sumbu filosofis yang kita diskusikan tadi mulai dari Merapi sampai Laut Kidul itu adalah sebenarnya bukan soal garisnya saja begitu ya, tapi soal ruang yang begitu luas ini yang bernama DIY ini memang kita melihat dari situ bagaimana manusia Jogja dalam hal ini yang seutuhnya itu, kita punya tugas yang mulia sebagai warga Jogja adalah bagaimana melihat entitas-entitas keistimewaan khususnya keraton kemudian juga Kadipaten, Kesultanan dan juga Kadipaten ini sebagai satu yang perlu kita rawat, kita jaga dan kita kemudian kembangkan kalau perlu di masa-masa yang akan datang. Pertanyaan yang persis dari Mbak Wijil tadi, bagaimana kemudian itu kita prediksi untuk masa yang akan datang? Kalau saya melihat ya hari ini keraton sudah sangat sudah mulai menapakkan begitu ya untuk proyeksi ke depan, bagaimana menghidupi sosmednya, bagaimana kemudian orkestra-orkestra kemudian dihidupkan kembali. Saya kira kan itu sebagai satu gerakan ya yang diinisiasi dari dalam baik keraton maupun juga Kadipaten. Tapi yang saya melihat bukan soal ininya saja, tapi gerakan dari luar ini, artinya kan mungkin hari ini keraton dibatasi ruang lingkup
kerja dan lain sebagainya di dalam internal sendiri. Tapi gerakan yang sesungguhnya ini adalah yang saya melihat tripusat ini loh ya, ada Kraton Kadipaten sebagai loro-loro ning Atunggal, kemudian birokrasi pemerintahan, kemudian masyarakat. Teman-teman sekber, teman-teman yang mungkin inisiasi gerakan sosial, oke ya, sangat berjalan, artinya eksistensinya cukup. Kemudian peran pemerintah daerah ini, artinya kan perlu sinergi antara tripusat tadi. Saya melihat bagaimana peran pemerintah daerah juga harus bersinggungan baik di antara Kraton Kadipaten juga gerakan sosial masyarakat tadi. Inilah yang saya katakan, kalau hanya Kraton bergerak sendiri, kemudian teman-teman gerakan sosial bergerak sendiri, Pemda bergerak sendiri tanpa kemudian melihat sebagai satu yang manunggal begitu, itu kita akan melepas itu loh. Artinya masyarakat harus bersama-sama begitu untuk mewujudkan bagaimana DIY itu ya utuh, ya bukan parsial yang kemudian digambarkan hanya 1-2 simbolik yang kemudian itu tanpa ada penyatuan. Maka sumbu filosofis itulah yang menarik benang bersatunya ya, tripusat itu menjadi satu tata nilai yang memang kita berharap betul menjadi apa yang kita wujudkan kelak di masa yang akan datang. Kita berharap warga Jogja juga sadar betul begitu ya, tinggal di Jogja itu ya tinggal di daerah yang atau di wilayah yang memang punya nilai yang sangat tinggi begitu ya, bukan kemudian primordial seperti yang tadi disinggung Mas Hasto juga, tapi kita memberi satu keyakinan bahwa ya memang ruh nadinya Republik itu ya sampai kapanpun kalau saya meyakini tentu masih ada di Yogyakarta itu yang harus kita wariskan lah kepada generasi untuk minimal tahu, minimal tahu ya, itu penting, itu Mbak Wijil itu. Baik, siap. Nah Pak Hasto kan yang juga sering sekali terjun di lapangan gitu ya Pak ya, melihat apa yang ada dengan jiwa-jiwa yang sangat merdeka itu Pak Hasto. Nah kemudian dengan di masa revolusi sendiri, kemudian peran keraton itu begitu luar biasa. Kalau Pak Hasto melihatnya kemudian keraton dan puro meleburkan diri di kemajuan yang sekarang itu seperti apa Pak Hasto? Ya, saya melihat dua entitas ini, Kasultanan dan Kadipaten ini sudah pada posisi yang sangat baik, menjadi inspirasi politik, inspirasi moral dan sosial di budaya di Yogyakarta. Hanya saja memang perlu terus melibatkan partisipasi masyarakat, ya, artinya supaya semakin banyak masyarakat yang terlibat. Ya, ini penting karena supaya tidak ada jarak, supaya tidak ada jarak, tidak kesannya menjadi gap. Salah satu yang coba kita bumikan itu adalah melalui seni keprajuritan rakyat. Jadi dalam perjuangan keistimewaan itu dukungan teman-teman, dukungan rakyat terhadap keistimewaan itu kan besar. Salah satunya diekspresikan dengan seni keprajuritan. Yang kita tahu seni keprajuritan itu asalnya adalah Brogodo, Keraton dan Puro. Tapi sekarang keberadaan seni keprajuritan itu sudah ada di desa-desa, diduplikasi, sehingga ini juga menjadi satu penanda bahwa inspirasi kebudayaan itu bisa tumbuh di masyarakat. Begitu juga kalau pada masa lalu itu agak ada stigma tabu ya, kesenian keraton puro itu ditampilkan di luar tembok keraton. Sekarang kan sudah tidak. Nah, artinya ini juga satu bentuk strategi budaya untuk menghidup-hidupi kebudayaan keraton itu juga di tengah masyarakat. Saya kira banyak sekali konten, termasuk juga setelah keraton, khususnya itu ada Tepas Tondo Yekti yang di situ juga banyak memproduksi konten-konten sosial media. Ini mendekatkan dengan kalangan milenial. Saya melihat banyak anak-anak muda kita yang sangat teredukasi karena konten-konten itu. Nah, ini saya kira harus diteruskan. Bagaimana pesan-pesan budaya, pesan-pesan pendidikan itu bisa sampai kepada generasi kita hari ini. Itu tantangan kita hari ini, termasuk bagaimana nilai-nilai sejarah. Nah, ini sedikit mengambil contoh ya, kondisi hari ini di Jogja. Saya agak miris ketika kemudian kontestasi supporter sepak bola itu justru membuat polarisasi di antara kabupaten kota misalnya. Saya tidak perlu sebut tapi
ketika kemudian kontestasi ini mengarah pada hal-hal yang sifatnya violent, kekerasan, itu menurut saya itu mencederai proses kebudayaan yang sudah ditanamkan jauh-jauh hari. Ngapain sih harus berantem? Ngapain sih harus kemudian muncul hal-hal yang itu justru destruktif gitu. Wong kita itu seperti yang beliau katakan nyawiji. Kita itu bersatu. Jogja itu menjadi pelopor kebangsaan. Ketika kemudian ada hal-hal yang itu mencederai semangat persatuan, gotong royong, ya ini tantangan kita. Kita tidak menyalahkan mereka, tapi ini menjadi masalah kontemporer hari ini. Untuk bagaimana kesadaran itu dibuka. Ya, kesadaran untuk bisa lebih bermasyarakat, lebih beradab, lebih santun, lebih produktif gitu kan gitu. Betul. Ya kira-kira kan begitu. Iya. Karena memang kita juga berjuang ya untuk kemudian memberitahu kepada sahabat istimewa juga dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada, program yang ada. Nah ya, bayangkan kalau kemudian misalnya supporter sepak bola itu kemudian menggunakan simbol-simbol budaya dalam mendukung tim kesayangannya. Itu kan akan lebih menarik dan itu berbeda dari tempat-tempat lain. Ya, mungkin yel-yelnya, musiknya, atribusinya itu ya, itu dengan mengolah simbol-simbol budaya itu akan lebih asik saya kira. Iya, karena kita harus nyengkuyung bareng-bareng, tidak hanya di lini 1, 2 saja, tapi semua dan lini. Keraton sudah memberi contoh kemarin waktu 20 Mei 2021, Sultan dan Pak Pakualam menjadi leader dari deklarasi Indonesia Raya Bergema. Ini juga satu gerakan kebudayaan yang kemudian bisa meluas ke seluruh nasional, bahkan diikuti oleh provinsi-provinsi lain termasuk pemerintah pusat, untuk bagaimana spirit merah putih itu bisa bergema setiap jam 10 pagi di Indonesia. Saya kira ini juga satu kepeloporan Jogja yang harus terus kita hidupi gitu deh. Betul sekali, hal yang harus kita selalu hidupi. Nah, ini beralih ke Prof. Fardi. Kan disampaikan juga bahwa kemudian keraton dan pura itu adalah kebanggaan kita ya. Kemudian yang Prof. dilihat sendiri, apa yang Prof. diharapkan sebenarnya dengan keraton dan juga pura? Ya, kalau saya sederhana, jadi saya selalu menggunakan konteks berpikir yang sederhana. Begini, jadi keraton dengan pura Pakualaman itu ibaratnya kalau di dunia karawitan atau di dunia gamelan. Itu adalah ketika kita itu menabuh, namanya itu perangkat namanya bonang. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, bonang itu. Saya dulu penabuh. Oh iya, rancakannya kelihatan kalau menabuh. Iya. Jadi penabuh bonang itu ada dua ya, karena apa yang dipakai itu untuk menabuh itu dua tangan, kanan dan kiri. Tetapi kadang-kadang yang ditabuh di atas dan kadang-kadang yang ditabuh di bawah. Tetapi tidak pernah ini ada protes. Kamu kok nabuh di atas, saya nabuh di bawah, atau sebaliknya. Karena apa? Yang diharapkan adalah sebuah irama yang enak. Makanya bonang itu, bon itu babon. Babon nang itu wenang. Baboning wenang itu ya kekuasaan itu. Nah, kalau kekuasaan itu bisa dijalankan di Yogyakarta ini seperti orang menabuh bonang, nabuh jangan di pinggir loh, mesti di tengah. Bonang itu nabuhnya di tengah, di posisi mengawali selalu mengawali dan bonang itu adalah pamurbo iromo. Ya, pamurbo iromo. Jadi roluro berselang-seling dengan saron ya. Dengan saron itu. Dan diseling semacam itu bonang nggak marah. Ya, itu diseling dengan tabuh yang begini di atas, kadang-kadang mipil, kadang-kadang bersama. Jadi kalau keraton dengan Pakualaman kadang-kadang berjalan bersama, tapi kadang-kadang ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, dan bonang ini mohon maaf, tempat di sebuah pertunjukan gamelan tidak harus di depan, tidak harus di depan dekat dalang, tidak. Bahkan kadang-kadang di pinggir itu, bonang itu ditata di pinggir, tetapi tetap nyaring enak didengar. Nah, inilah kalau bisa yang semacam itu tadi abon-aboning panembah, abon-abon itu bonang itu. Nah, bahkan dulu ada yang namanya wali itu, salah satu itu ada yang namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu gurunya Sunan Kalijaga. Luar biasa ini. Kalau bisa hal yang semacam itu kita tunjukkan sehingga itu betul-betul keraton dengan
Pakualaman itu istimewa. Salah satu hal yang sangat istimewa begini, Mbak. Jadi pernah di Babat itu Baron Skender itu dengan Baron Schaeber itu pernah menjadi apa itu? Menjadi pangeran di Spanyol. Pernah menjadi pangeran di Spanyol. Oleh pangeran Spanyol, oleh raja di Spanyol itu suruh ke Jawa hanya untuk mencari namanya pisang emas. Dan mencari burung gelatik yang berwarna emas. Nah, nyarinya kemana? Yogyakarta. Kemana? Keraton. Nah, tetapi karena mohon maaf, karena budaya dari barat, Spanyol, datang ke Yogyakarta tanpa Subosito tadi, tanpa Subosito, akhirnya ketika di atas keraton dia jatuh. Baron Skender itu jatuh. Tetapi jatuhnya tidak lalu jatuh mati, tetapi jatuh sudah sampai pada keraton itu. Jadi ini luar biasa, dan di sana nanti akan ketemu dengan pisang yang namanya pisang emas. Nah, sayangnya ini pisang ini sekarang jarang diproduksi ya. Ini sekber keistimewaan ini. Jadi banyak tanaman-tanaman Mas yang bisa harusnya. Iya. Iya. Ini perli pisang emas, ada manggis, ada asem dan sebagainya. Kira-kira semacam itu Mbak. Jadi ya. Jadi itu memang yang kita harapkan juga ya dengan adanya budaya keistimewaan Yogyakarta terus ada ya di bawah naungan pura dan juga keraton tentunya. Betul, nah, ya. Pak Hendra mungkin menambahkan yang diharapkan dari kemudian pura dan juga keraton yang tetap eksis hingga saat ini. Ya, saya kira tadi sudah tak sampaikan. Artinya keraton dan juga kadipaten harus tetap ada ya selama peradaban ini ada gitu loh. Artinya kan dari situ juga kita melihat bagaimana perjalanan peradaban, ya, terutama peradaban Jawa begitu. Tadi Mas Hasto juga menyinggung Mataram kuno, kemudian Islam sampai hari ini. Artinya kita sebagai pewaris begitu ya perlu tentu ya menjaga eksistensi keduanya. Meskipun dalam konteks ini ada tatanan internal yang harus kita hormati, tapi dari sisi luar gerakan-gerakan seperti yang diinisiasi Mas Hasto kemudian yang lain adalah upaya sebenarnya kita untuk merawat dan menjaga kedua entitas ini. Persis Pak Soehardi juga sama, artinya dari hal-hal sederhana mulai dari tumbuhan aja bukti nyata sebenarnya kita merawat peradaban itu. Artinya tidak sekedar melupakan kemudian tidak tahu apa di dalam pohon timoho, gayam misalkan atau talos, bahkan saya baru tahu kalau talos ada hubungannya ini dengan Ageng Serang. Ya, betul sekali. Itu Mbak Wiji. Artinya memang saling itulah ya untuk ini semuanya. Baik, siap. Nah, tapi yang kemudian perlu kita ketahui dan kita sadari juga kan di era sekarang, tadi kita juga di awal menyebutkan bahwa tidak banyak milenial yang mengetahui proses tersebut, hanya kemudian hasilnya saja, oh ya ada, atau mungkin hanya menjadi aksen-aksen saja begitu. Nah, kalau menurut Pak Haryadi sendiri kemudian bagaimana generasi sekarang itu, apa yang harus dilakukan supaya generasi sekarang itu memahami proses sejarah yang ada? Monggo Pak Haryadi. Ya, memang sangat penting untuk kalau kita bicara sejarah kan kita bicara bagaimana kalau dulu bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Harusnya kita bisa lebih dahsyat lagi. Jadi spirit itu yang harus muncul di hari ini. Contoh misalnya, sekarang kita baru semangat ini muncul pemimpin-pemimpin milenial, orang-orang muda duduk di etalase pemerintahan. Itu kan itu bukan hal baru. Sultan Hamengkubuwono IX pada waktu tahun 45 itu usianya 33 tahun ya, karena beliau 2012. Dan banyak pemimpin muda pada waktu itu, bahkan Soekarno-Hatta itu baru sekitar 40-an tahun. 40, jadi kalau kita bicara hari ini gerakan kaum muda, itu bukan inovasi sebetulnya. Itu sudah dulu. Artinya apa? Hari ini harus dicari lebih lagi. Bukan hanya mengulang dulu, tapi harus progres. Jadi misalnya gini, oke, dulu Yogyakarta kota republik, ibu kota republik. Kenapa sekarang nggak Yogyakarta ibu kota digital RI? Kenapa nggak Yogyakarta sebagai ibu kota apa, seperti ibu kota botani, ibu kota macam-macam. Ibu kota digital sangat dimungkinkan. Karena apa? Kemarin saya berkontak dengan beberapa staf sus di Kementerian Kominfo, dan mereka sangat berharap loh dari Yogyakarta loh. Lahir karena misalnya contoh begini. Di Amerika itu ada Silicon Valley. Itu kan suatu ekosistem ya. Di situ ada kampus, lalu ada teknologi,
produsen teknologi informasi, kemudian ada firma hukum dan sebagainya yang berkarya bersama, sehingga karya-karya besar teknologi kan dari sana, Facebook dan sebagainya dari sana. Kenapa nggak terjadi di sini? Kita lebih lengkap ekosistemnya. Kita punya kampus, kita punya 5K, kita punya banyak hal yang sangat memungkinkan untuk hari ini. Dari Jogja ini berdampak di era hari ini, misalnya di era digital itu sangat mungkin. Kenapa senang di Silicon Valley? SDM-nya melimpah. Sangat surplus. Dan Yogyakarta ini kita bayangkan, kalau tadi melanjutkan dari Prof. Suwardi, kalau saya membayangkan gini, Yogyakarta ini, kalau kita masuk Yogyakarta itu seperti masuk di sebuah pesta prasmanan, Mbak. Kenapa pesta prasmanan? Semua tersedia. Betul. All nilai-nilai budaya semua ada. Kita seperti tinggal prasmanan, tinggal ngambil. Nah, tinggal masalahnya sekarang adalah disajikan aja. Disajikan, dibuat sistemnya, sehingga apa? Orang masuk di sini itu pesta budaya, itu pesta nilai-nilai, pesta filosofi ya di sini tempatnya. Tinggal disajikan, maka Mas Hendro tadi sampaikan ditata, kenapa sumbu filosofi. Itu kan sebuah, menata sebuah pesta prasmanan. Dan itu magnet, Mbak. Magnet. Jadi kita ini, kalau di zaman dulu ada konsep Trimandala Praja, di mana ada negara agung, negara, dan dampak kita sampai mancanegara. Begitulah Mataram hari ini seharusnya dampaknya bukan hanya sampai negara Indonesia, tapi sampai mancanegara, bahkan sampai Mars ya Mas. Baik, ada gudeg di Mars. Ada gudeg di Mars gitu ya, karena kita jalan-jalan ke Mars itu langsung pakai kereta. Nah, itu yang menarik kalau Pak Hasto, kan tadi ada dari Prof. Wardi, ada dua hal untuk Pak Hasto. Kemudian juga tadi Pak Haryadi juga menyampaikan kota digital ya, Yogyakarta gitu. Kemungkinan di kemudian hari. Nah, kalau Pak Hasto sendiri kemudian, apa yang harus kita lakukan supaya milenial itu paham dengan proses-proses sejarah yang ada? Monggo Pak Hasto. Ya, yang pertama saya kira aliran informasi, asupan nilai-nilai yang itu bisa disampaikan kepada generasi muda itu harus intensif, harus terus disampaikan. Jadi melalui berbagai metode, baik konvensional maupun non konvensional, mau jalur pendidikan atau non pendidikan, itu harus terus. Yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak muda kita itu harus terus banyak diberi ruang, diberi kesempatan, dikasih panggung, ya, untuk terus berekspresi. Jangan kemudian partisipasinya dihambat. Saya dalam banyak kesempatan selalu mengkritik pada pemerintah, karena di Undang-Undang Keistimewaan itu ada sekitar 7 kali kata partisipasi itu ditulis. Ya, tapi apakah partisipasi itu sudah betul-betul dilakukan ketika di proses perencanaan, di proses pelaksanaan, sampai proses pengawasan, harus 3 kan, itu. Nah ini harus konsisten, ya. Jangan sampai kemudian musrenbang itu juga cuman hanya untuk sekedar formalitas. Masih banyak suara-suara di masyarakat yang tidak pernah tersentuh oleh program keistimewaan. Nah, ini tantangan, ini contoh saja ya. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai yang lain itu juga harus bisa digerakkan, dan saya masih melihat gregetnya masih kurang. Greget gerakan sosial, gerakan budaya di Jogja itu masih kurang. Masih teman-teman yang membuat kebijakan program itu masih berpikir parsial ya. Bahkan copy paste dari sebelum-sebelumnya aja, nggak boleh begitu. Perubahan adalah keniscayaan, dan itu Jogja itu bisa hidup karena lahirnya sintesa-sintesa kebudayaan. Ya, ketika kemudian di masa revolusi lahir UGM. Sekarang di era pasca reformasi ini lahir apa ya? Ini kan juga harus terus dihidupkan. Oke, sekarang Danais sudah mendirikan banyak taman-taman budaya. Pertanyaannya, bagaimana menghidupi taman budaya itu? Bangun fisik itu mudah, tapi memberikan rohnya itu yang sulit. Ya, nah ini tantangan. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti itu hanya berhenti di fisik. Neraca dana keistimewaan tuh jangan salah, 60% tuh habis untuk infrastruktur. 40 sisanya ke bagi-bagi yang lain. Budayaan itu cuma bagian sedikit aja. Jadi kalau seniman berantem tentang dais itu sebenarnya hanya berantem yang receh-receh aja. Yang 60% ini nggak pernah mendapatkan kritik. Kan? Oke, jembatan itu bermanfaat, jalan lintas selatan-selatan bermanfaat. Tapi saya kira
membangun sumber daya manusia itu seperti yang tadi beliau-beliau sampaikan itu juga tidak kalah penting. Betul. Saya kira itu ya. Iya, baik siap. Nah, ini juga sebenarnya yang tadi kita sampaikan ini begitu luar biasa untuk dikulik kembali, tapi waktu kita sangat terbatas. Boleh terakhir monggo para narasumber memberikan closing statement terkait kemudian keraton dan juga puro, bagaimana kemudian sahabat istimewa bisa berkontribusi, berpartisipasi dengan adanya kekuatan yang kita miliki. Monggo dari Pak Hendro. Persis Mbak Wijil yang tadi sudah berulang saya sampaikan, artinya menjaga eksistensi keberadaan Kasultanan Kadipaten itu dari mana begitu. Kalau saya berulang juga menyampaikan ya, kita butuh sinergi, kita merawat bagaimana tripusat keistimewaan itu ya. Ada Kasultanan Kadipaten sebagai loro-loro ning atunggal, kemudian juga basis masyarakat, kemudian juga pemerintah daerah. Artinya ini harus nyawiji begitu. Artinya ya wapan keraton nggak berakhir, saya ini nggak akan berakhir selama peradaban ini juga ada begitu. Itu dari saya Mbak Wijil. Pak Haryadi silahkan menambahkan. Ya, kalau Jogja ibu kota republik itu bicara bahwa dari Jogja ini dengan dua keraton itu punya dampak yang besar kan. Jadi ibarat pohon beringin tuh bisa menaungi negara ini, mengayomi negara ini. Nah, keistimewaan DIY hari ini jangan sampai menjadi pohon beringin yang dibonsai. Jadi keistimewaan DIY kita jangan berpikir mindset kita harus diubah bahwa ini bukan soal keluasan dalam arti dimensi-dimensi pembangunan, tapi mindset dulu. Jadi mindset keistimewaan itu jangan jadi kerdil. Nah, sebab kekerdilan itu yang justru membuat kita jadi perang sendiri. Karena misalnya keistimewaan hanya dimaknai sebagai danais ya. Akhirnya kita rebutan danais kan. Seperti tadi Mas Hasto sampaikan itu. Sehingga hari ini dengan Jogja Ibu Kota Republik kita harus punya visi yang gede. Ya. Bahwa Jogja istimewa untuk dirinya, untuk Indonesia dan untuk merubah dunia ini. Baik, luar biasa sekali. Luar biasa, monggo silakan Prof. Wardi menambahkan dari sisi akademisi, Prof. Silakan. Ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, Jogja itu sebagai ibu kota republik, pertama orangnya harus kreatif. Kreatif apa? Yang kedua adalah menciptakan laborat keistimewaan itu. Tadi sudah saya sampaikan, ada laborat tumbuhan, ada laborat hewan, menengok ke sana ya, ada laborat apa saja yang mungkin tidak hanya terbatas dari 5 itu. Iya. Jadi laborat ini kalau orang mengatakan museum, tapi mungkin sekarang kita ubah laborat saja. Supaya kalau museum kan kelihatan harus ada gedungnya, tapi kita buat laborat talas, laborat nangka, laborat. Bahkan ini yang menjadi cikal bakal Yogyakarta, itu pohon mentawok. Ini Mas dari kota gede ini perlu ini kita hidupkan. Saya kira dua hal itu ya. Iya, dua hal itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Siap. Pak Hasto monggo, sebagai seorang aktivis Pak Hasto, dengan kemudian dari pemerintah juga sudah banyak bersosialisasi, tapi juga mungkin dari berbagai lini ada yang belum tersentuh. Apa mungkin yang mau disampaikan Pak Hasto? Ya. Dua saja. Yang pertama, Yogyakarta tetap harus menjadi pelopor kebangsaan. Merah putih, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, itu harga mati. Jogja harus terus menjadi garda terdepan dalam gerakan-gerakan ini. Yang kedua, bagaimana stakeholder Yogyakarta, para pengambil kebijakan, masyarakat, semuanya bisa fokus pada isu yang terus itu melekat di DIY sebagai daerah yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih dianggap belum baik. Gini rasio masih tinggi, kemudian juga kesejahteraan, upah buruh dan sebagainya. Isu-isu itu harus dijawab oleh pengambil kebijakan. Bagaimana usia rasio harapan hidupnya tinggi, tapi juga harus dibarengi dengan kesejahteraannya juga harus tinggi. Saya kira itu tantangan yang menjadi PR
real hari ini. Iya. Gitu. Sehingga nilai-nilai yang begitu istimewa bisa kita aplikasikan dengan baik Betul. gitu ya. Baik, luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita di hari ini. Matur nuwun sekali ini kalau bisa sampai subuh kayaknya harusnya dilanjut sampai subuh kita lelean bersama begitu di sini. Tapi tentunya waktu memisahkan kita. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak Haryadi. Matur nuwun Prof. Wardi. Sami-sami. Sehat selalu. Amin. Tahun ini kita harus bersama-sama karena 1 tahun sangat pendek sebetulnya untuk kita mewujudkan apa yang kita bicarakan hari ini. Semoga sahabat istimewa juga bisa mengaplikasikan, bisa merasakan kesejahteraan yang kita bangun bersama. Dan tentunya saya Ujira Ramadhani mohon maaf dan saya kembalikan lagi kepada presenter kita, MC kita, Sumonggo. Ya, terima kasih Mbak Wijil yang sudah memandu jalannya dialog yang sangat seru dan luar biasa ini. Ya, sahabat istimewa, Jogja di samping sebagai kota perjuangan dan kota republik, Jogja juga dikenal sebagai kota yang tidak pernah sepi dari ekspresi seni. Setiap sudut Jogja adalah kenangan. Sebagai ekspresi seni, kita akan saksikan bersama penampilan dari teman-teman seniman Jogja. Selamat menyaksikan. Iki cerita Aja Magersari, ceritane ing jaman semono. Den Master Son tinggalke pomahan disewake karo anake. Susah senang pada dilakoni, kumpul dulur jagongan lan rasanan, terus nguyuh nganti tekan batu. Serba-serbi urip Magersari, susah senang pada dilakoni, kumpul dulur jagongan lan rasanan, guyang-guyuh nganti tekan batu. Serbi urip ning Magersari, susah senang padha dilakoni, kumpul dulur jagongan lan rasanan, guyang-guyuh nganti tekan batu. Sahabat istimewa, memang betul apa yang dikatakan salah satu narasumber dalam dialog tadi. Pidato Bung Karno yang sangat membanggakan rakyat Jogja adalah Yogyakarta termasyhur karena jiwa kemerdekaannya. Semoga titian sejarah yang terungkap
dalam dialog tadi menambah semangat kita untuk menjaga dan merawat Indonesia sebagai rumah besar milik kita bersama. Sebelum kita tutup acara kita kali ini, kita akan saksikan penampilan dari teman-teman seniman Jogja. Dan akhir kata, saya Agus Sunandar dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Oase Cafe yang terletak di Jalan Taman Siswa Yogyakarta, seluruh narasumber dan semua pihak yang membantu terlaksananya acara ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Kidung Pandonga murih raharjaning kawula Republik Indonesia. Dari Yogyakarta untuk Republik Indonesia. Duh Gusti Pangeran hamba mugi paduka miyarsi panyuwuning prakawula ing kalenggahan puniki sayek eka kapti samya nyuwun mring yang agung murih manggya widodara tinebihna ing bilahi aduh Gusti kabulna panyuwun hamba Duh Gusti Pangeran hamba mugi paduka melasi Indonesia kang samya nandhang prihatin mugi paduka
bebentuk nyaketno ing nugraha